Silahkan absen dulu ya.
Recording in progress. Baik, kita mulai ya pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar? Sehat semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sehat, baik. Bu. Ya, untuk kesempatan kali ini kita online dulu ya. Nah, untuk minggu depan rencananya kan ini sudah mau lebaran rencananya. Nah, minggu depan itu kita lebih baik online dulu. Mungkin nanti habis lebaran mulai tanggal 9 Mei ya, sesuai dengan surat edaran yang diberikan oleh departemen, kita akan mulai masuk full offline gitu ya, full offline ke kampus semua untuk yang tanggal 9 Mei. Jadi dimulai dari Senin 9 Mei sampai seterusnya kita coba full offline lagi gitu. Jadi bukan buka tutup lagi, bukan ganjil genap lagi, tapi semua minggu kita full offline di kampus. Itu ya untuk terkait pertemuannya. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, mungkin kita buka dulu ya pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tentang observasi ya istilahnya seperti itu. Sebentar. Nah, ini dia slide-nya. Saya izin share screen dan izin off cam ya untuk menghemat bandwidth. Nah, ini materi kita pada sore hari ini. Nah, siang ya, sore ya, siang menjelang sore. Nah, ini materinya adalah tentang observasi atau penyelidikan dan analisis kontekstual atau contextual inquiry dan kontekstual analisis. Ya, penyelidikan dan analisis kontekstual. Nah, kita akan belajar observasi. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya? Perulangan yang ada di design thinking. Kalau teman-teman ingat ya, kemarin kita belajar perulangan yang ada di design thinking. Dimulai dari empathize, define, ideate, prototype, dan yang terakhir adalah test. Nah, dari perulangan ini tadi ya, ini bisa kita kelompokkan gitu ya. Ada semacam observasi, terus setelah itu ada create, dan yang terakhir adalah refleksi jika teman-teman ingat minggu lalu. Oh, ini ada yang dari kelas B ya. Untuk kelas B sudah saya absenkan semua ya. Teman-teman dari kelas B sudah saya tandai hadir semua karena kan kemarin kita sempat libur ya teman-teman ya. Sekitar hari Senin dan Kamis ada libur. Nah, kelas C dan kelas D sempat libur 1 hari, tapi kelas B belum pernah libur gitu. Maka dari itu kelas B saya liburkan kemarin hari Rabu biar bisa menyesuaikan absennya dengan kelas C dan kelas D. Tapi materinya bisa diikuti lewat Zoom meeting kelas C dan D seperti itu. Itu. Terima kasih banyak Samuel. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini kalau teman-teman ingat, ini adalah perulangan yang ada di design thinking ya. Kita mulai dari empathize, terus ada define, ideate, lalu ada prototype, dan yang terakhir adalah test. Nah, di perulangan ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama di sana adalah ya observasi seperti itu ya. Lalu ada create atau make ya, kita akan mulai membuat, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, di tahap observasi ini tadi, ya, di user experience atau pengalaman pengguna, mungkin mirip ya, mirip atau sama halnya ketika kita mengembangkan perangkat lunak ya, teman-teman. Nah, ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak gitu, oke, ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, hal yang pertama kali dilakukan di sini adalah penggalian kebutuhan atau
software requirement specification ya, software requirement specification atau kita SRS, kita sebut dengan SRS atau penggalian kebutuhan. Biasanya di situ kita akan pergi survei, pergi wawancara, pergi observasi dengan pengguna agar kita bisa tahu kebutuhan dari pengguna itu apa. Itu di software, di pengembangan perangkat lunak seperti biasanya yang teman-teman pelajari di RPL gitu ya. Nah, berbeda halnya dengan pengembangan antarmuka pengalaman pengguna. Nah, di sini kita juga memang sama awalnya awalnya memang kita akan melakukan tahap observasi itu tadi gitu ya. Di sini ada yang pertama adalah tahapnya namanya empathize. Nah, di empathize di sini kita akan melakukan yang namanya contextual inquiry atau penyelidikan kontekstual. Kita akan mencoba menyelidiki pengguna kita dan diharapkan kita bisa berempati terhadap pengguna kita atau empathize sehingga kita bisa memahami kira-kira permasalahan dan kebutuhan mereka itu apa. Itu contextual inquiry. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adalah contextual analisis ya, teman-teman ya. Di sini kita akan mulai menganalisis hasil dari contextual inquiry, terus kita coba mendefinisikannya, mendefine, yaitu kita mencoba menemukan permasalahan yang mungkin terjadi. Kira-kira kebutuhannya bagaimana? Kira-kira solusinya seperti apa? Seperti itu ya, ini di tahap kontekstual analisis. Nah, di pertemuan kita hari ini, kita akan belajar dua hal ini. Ya, kita akan belajar dua hal ini, tapi akan ada penjelasan lebih detail lagi di pertemuan minggu depan ya. Kita akan belajar tentang kontekstual inquiry dan kontekstual analisis. Nah, lebih tepatnya lagi ya seputaran observasi gitu ya. Baik, jadi penyelidikan kontekstual itu seperti apa ya? Nah, sebuah proses empiris yang berarti kita butuh membawa bukti-bukti. Nah, ini penyelidikan kontekstual. Biasanya buktinya berupa apa, Bu? Nah, biasanya kalau misalnya di RPL ya, pengembangan perangkat lunak, teman-teman pergi survei, biasanya teman-teman wawancara. Ketika wawancara, di situ ada daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Lalu ada daftar jawaban. Biasanya teman-teman juga merekam suaranya ya, merekam audionya. Setelah audionya direkam juga, teman-teman biasanya juga mencatat jawabannya apa, terus juga kadang di video dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi buktinya ya berupa recording itu tadi ya, rekaman audio atau mungkin video. Terus juga ada transkripnya ya, transkrip pertanyaan dan jawabannya tadi ya, yang ditanya apa, jawabannya seperti apa, responnya bagaimana. Nah, itu di penyelidikan kontekstual. Nah, ini yang dimaksud dengan bukti-bukti tadi. Nah, di penyelidikan kontekstual kita akan mencoba mengumpulkan bukti. Kita akan mencoba observasi, kita akan mencoba wawancara kepada pengguna sambil merekam itu tadi, sambil merekam dan mencatat sebagai bukti-buktinya itu tadi. Nah, ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk ini, mengumpulkan data. Jadi kita akan mengumpulkan data dan aktivitas dari pengguna kita. Ini di penyelidikan kontekstual. Sedangkan di penyelidikan sedangkan di analisis kontekstual, jadi ada penyelidikan kontekstual, ada analisis kontekstual. Nah, sedangkan di analisis kontekstual, di sini merupakan sebuah proses induksi dari bawah ke atas, atau istilahnya bottom up, untuk mengatur, mengonsolidasi, dan menafsirkan data aktivitas kerja pengguna. Ini di bagian analisis ya, analisis kontekstual. Jadi hasil dari penyelidikan kontekstual tadi akan menjadi input di analisis kontekstual. Nah, di analisis kontekstual kemudian kita akan mencoba melakukan proses induksi untuk yaitu tadi mengatur, mengonsolidasi dan menafsirkan data. Kira-kira data ini seperti apa? Kira-kira permasalahan yang dihadapi seperti apa? Kira-kira kebutuhannya bagaimana? Dan lain sebagainya. Itu dianalisis kontekstual. Baik, ini ada beberapa prinsip ya teman-teman. Ini prinsip untuk para desainer pengalaman pengguna ketika melakukan tahapan observasi tadi gitu ya. Yang pertama adalah terarah pada tujuan. Jadi
tujuan kita harus jelas. Misalnya kita ingin menggali kebutuhan, ingin tahu permasalahannya apa, ingin tahu kebutuhan penggunanya seperti apa. Nah, kita harus tahu tujuan. Tujuan aplikasi kita untuk apa? Tujuan alat kita adalah untuk apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita tidak boleh dogmatis ya, teman-teman. Kita tidak boleh memaksakan pengguna harus begini, harus begitu. Kita lihat saja. Jadi kita harus menggunakan akal sehat kita. Selanjutnya, konteks adalah segalanya gitu ya. Nah ini, konteks di sini maksudnya ya konteks adalah segalanya. Jadi ketika kita melakukan observasi di sini kita harus punya konteks. Nah, konteks ini tadi akan menjadi batasan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan, dari penugasan-penugasan yang akan kita berikan kepada pengguna. Sehingga kita bisa melakukan pengukuran, sehingga kita bisa mendapatkan data yang sesuai dengan balik lagi tujuan kita gitu ya. Jadi data yang kita dapatkan bisa sesuai dengan tujuan tadi. Jadi konteks di sini adalah segalanya. Jadi kita harus berpegang pada yang namanya konteks ini. Nah, konteks itu apa saja? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Lalu yang keempat di sini adalah jawaban. Jawaban untuk sebagian besar pertanyaan adalah tergantung, ya. Jadi setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda, setiap orang pasti punya pola pikir yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda-beda. Sehingga jawaban dari sebagian besar pertanyaan yang kita tanyakan ya tergantung siapa yang menjawabnya. Nah, itulah kenapa kalau di pengembangan antarmuka pengalaman pengguna, di situ kita mengenal yang namanya persona. Nah, persona tiap orang beda-beda. Nah, seperti itu. Karena jawabannya di sini adalah tergantung. Yang kelima, di sini kita lanjut, ini semua adalah tentang orang-orang. Ya, tentu saja pengguna aplikasi kita adalah manusia ya, orang gitu ya. Pengguna alat kita adalah orang. Jadi mau tidak mau kita harus bisa memahami mereka, kita harus apa namanya? Bisa menggali kebutuhan dari mereka, bisa tahu, bisa memahami, mengerti, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang tersebut, oleh pengguna kita. Lalu yang keenam di sini adalah evaluasi dengan caranya sendiri yang benar. Nah, biasanya ketika kita melakukan observasi atau wawancara, kita tidak ini ya, tidak perlu memimpin. Maksudnya memimpin di sini kita tidak perlu, apa namanya, sok tahu langsung menjawab apa yang diinginkan gitu ya, tidak boleh langsung seperti itu, tapi kita biarkan pengguna itu tadi, memikirkan jawabannya dan melakukan evaluasi sesuai dengan, cara mereka sendiri. Misalnya ya, kita melakukan observasi, pengguna kita kasih tugas untuk membuka Google Maps dan mencari, jalan menuju Sakinah misalnya, "Bu bisa Ibu punya HP, bisa minta tolong di HP-nya nggak tunjukkan jalan menuju Sakinah." Nah, di situ, teman-teman kan niatnya observasi ya. Nah, teman-teman nggak usah ngasih tahu, "Bu, buka Google, buka ini." Nah, nggak perlu ngasih tahu caranya seperti apa, biar orang itu sendiri yang bisa mengevaluasi dan menemukan caranya sendiri, untuk menggunakan Google Map menemukan jalan ke Sakinah. Nah, dari situ kita kan bisa tahu orang ini kira-kira familiar nggak dengan Google Map. Dari situ kita juga bisa tahu, oh ternyata orang ini, jarang pakai Google Map, tidak bisa menggunakan Google Map, atau mungkin karena memang latar belakang pendidikannya hanya SMA dan dia juga jarang keluar rumah, maka dia, jarang menggunakan HP dan Google Map. Makanya tadi ketika kita bertanya, hasil pertanyaan kita, jawabannya juga tidak terlalu memuaskan, seperti itu ya, tergantung gitu. Nah, ini biar mereka atau pengguna melakukan evaluasi dengan caranya mereka sendiri. Kita nggak perlu, apa namanya, nggak perlu menuntut menuntut, apa namanya, memberitahu mereka harus seperti apa, biar mereka bisa evaluasi sendiri, jadi kita bisa melakukan observasi dan pengukuran yang sesuai dengan keadaan pengguna kita. Lalu yang terakhir adalah berimprovisasi, beradaptasi, dan mengatasi. Jadi ketika teman-teman melakukan, observasi tadi, ya teman-teman nanti ketika ketemu pengguna, kita harus bisa berimprovisasi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan, dari, penugasan-penugasan yang kita berikan seharusnya bisa kita sesuaikan gitu ya, dengan keadaannya tadi seperti, di lapangan seperti apa, keadaan yang di lapangan seperti apa. Tentu juga kita harus bisa mudah beradaptasi dan mengatasi problem-problem yang terjadi ketika, proses observasi itu berlangsung. Kurang lebih seperti itu.
Baik. Nah, software development versus UX development ini adalah dua hal yang berbeda ternyata teman-teman. Ya, di sini ya software development versus UX development. Nah, bedanya ini di mana Bu gitu ya. Di sini yang membedakan adalah perbandingan alur kerjanya. Jadi kalau misalnya software development di sini lebih berfokus kepada fungsionalitas atau perangkat lunak ya. Kalau kita lihat. Sedangkan UX development ini lebih berfokus pada usabilitas atau pengalaman pengguna gitu. Nah, ini bedanya. Jadi kita akan belajar terkait perbedaan software development dan UX development. Ini adalah dua hal yang berbeda, tapi keduanya ini bisa kita jadikan sebagai metode atau cara yang bisa kita gunakan untuk pengembangan perangkat lunak tadi atau untuk mengembangkan perangkat lunak itu tadi. Seperti itu ya. Jadi di sini ada software development, ada UX development. Tahapannya di sini ada yang untuk tahapan sih secara garis besar mungkin mirip ya, tapi ada yang berbeda terkait hasilnya itu apa dari masing-masing tahapan yang dihasilkan itu apa, itu ada yang berbeda. Nah, ini kita akan pelajari hari ini gitu ya. Jadi software development, UX development ini adalah dua hal yang berbeda. Ini kalau kita lihat di sini gambar yang sebelah kiri ini adalah UX ya, UX development. Ini ada sketch, ada gambar dan lain sebagainya. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini adalah software development. Ada PHP. Nah, ini karena software ya, pengembangan software, CS3 dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Ini adalah alur kerja pengembangan perangkat lunak ya, teman-teman. Ini adalah alur kerja pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini kalau kita lihat tahapan yang pertama adalah penyelidikan ke domain kerja, kebutuhan dan permodelan. Ya, sama seperti di kuliah APS ya atau ya APL ya, analisis perancangan sistem kalau nggak salah, atau RPL rekayasa perangkat lunak. Nah, biasanya teman-teman kan melakukan penyelidikan terlebih dahulu atau observasi. Teman-teman pergi ke pengguna, kita tanyain pengguna tuh, kita pengen tahu kira-kira kebutuhan pengguna itu apa. Kita observasi ke mereka, kita wawancara mereka. Nah, di sini kita ingin melakukan yang namanya penyelidikan terkait domain kerjanya, proses bisnisnya seperti apa, kebutuhan mereka itu seperti apa, dan permodelan. Lalu selanjutnya, hasil dari penyelidikan ini tadi akan menjadi input di tahap selanjutnya. Ini tahap yang kedua. Desain fungsionalitas untuk mendukung kerja. Ini ya persyaratannya di situ. Nah, kita akan mulai mendesain. Biasanya kita mendesain fungsionalitas, ada fungsional, ada non fungsional ya. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional. Biasanya kita punya yang namanya dokumen SKPL nanti ya kalau misalnya di pengembangan perangkat lunak. Nah, lalu dari dokumen ini kita akan mencoba desain perangkat lunak. Nah, ini nih SKPL juga ada desain perangkat lunaknya ya, terkait arsitektur sistemnya, activity diagramnya, terus CDM PDM-nya seperti itu. Nah, itu ada di desain perangkat lunak. Lalu yang keempat di sini kita akan melakukan implementasi. Kita akan melakukan implementasi perangkat lunak dan yang terakhir yang kelima di sini adalah pengujian perangkat lunak. Ini standar ya, teman-teman. Jadi ini tahapan standar dalam Software Development Life Cycle (SDLC) atau alur kerja pengembangan perangkat lunak. Kira-kira seperti apa alurnya? Gitu ya. Jadi dari ini apa namanya penyelidikan, penggalian kebutuhan, desain, implementasi sampai pengujian. Jadi ini tahapan yang standar yang biasa kita hadapi gitu ya. Biasanya kan gampangnya di pengembangan perangkat lunak itu kan penggalian kebutuhan. Nah, nanti dari penggalian kebutuhan di sini ada desain. Nah, nanti wah ini kehalang. Nanti setelah desain, oke. Setelah desain di sini nanti kita akan ada implementasi ya. Standarnya kan seperti ini ya. Tasi dan yang terakhir adalah pengujian. Ya, sama seperti yang ada di grafik ini gitu ya. Dan ini nanti dari pengujian kita bisa kembali lagi ke sini, pengujian juga bisa balik lagi ke sini, ini juga bisa balik ke sini, ini bisa balik ke sini, atau ini bisa langsung
ke sini dan lain sebagainya. Itu ya. Itu di pengembangan perangkat lunak. Intinya mirip seperti gambar yang ada di bawah ini. Ini ya, ini tentang pengembangan perangkat lunak. Lalu apa bedanya dengan pengembangan antarmuka pengalaman pengguna? Bedanya di sini adalah apa yang mereka kembangkan gitu ya. Kalau yang tadi yang dikembangkan adalah fitur-fitur atau fungsionalitas dari sistemnya. Nah, di sini tahap yang pertama untuk yang pengalaman pengguna, di sini hanya mengembangkan pengalaman pengguna atau UX design-nya. Nah, di sini yang pertama tahapnya ya penyelidikan sama ya, penyelidikan ke domain kerja, kebutuhan dan juga permodelan. Nah, di sini kita akan mendeteksi, kita akan mencoba mencari tahu kira-kira pengguna kita itu seperti apa gitu ya di situ. Lalu kita akan mencoba mendesain interaksi ya sebagai tujuan utama dari pengalaman pengguna ini tadi ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini tahap yang kedua adalah sorry, desain interaksi untuk mendukung kerja masih sama seperti pengembangan perangkat lunak. Nah, cuma yang beda di sini. Yang ketiga, desain antarmuka perangkat lunak. Nah, kita akan mulai mendesain antarmukanya. Lalu yang keempat, kita akan mulai implementasi ya, dan yang keenam yang terakhir adalah evaluasi desain, teman-teman. Evaluasi desain, tidak langsung perangkat lunaknya yang kita evaluasi, tapi desain interaksi dan perangkat lunak antarmuka penggunanya. Itu yang kita evaluasi. Nah, untuk panah-panahnya masih sama ya. Kita bisa kembali dari tahap kok 6 sih? Ini 5 ya. Dari tahap kelima ke 4. Nah, ini kan ketika kita melakukan evaluasi, kita akan ngecek error, bug gitu ya, atau mungkin ada yang tidak sesuai, ada fault, ada kesalahan dari antarmukanya dan sebagainya. Baru ini nanti masuk ke implementasi lagi, kembali lagi ke desain dan lain sebagainya. Jadi bisa maju, bisa diulang lagi ke belakang, atau bisa langsung ke depan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ini alur kerja pengembangan pengalaman pengguna dan alur kerja pengembangan perangkat lunak. Keduanya ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, mungkin saya akan coba jelaskan lagi lebih lanjut terkait bedanya seperti apa. Nah, ini ada whiteboard ya, sebentar. Ya. Jadi kita akan belajar terkait bedanya software development versus UX development. Nah, bedanya apa? Yang pertama kita mulai dengan software. Ya, di software development ya, di dalam pengembangan perangkat lunak ya, kita kan punya kebutuhan. Nah, biasanya kita juga akan melakukan penyelidikan ya, sama-sama penyelidikan kontekstual dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fungsionalitas. Fungsionalitas dari sistem. Jadi sistem ini fiturnya apa saja gitu ya. Sistem ini fiturnya apa saja. Nah, berbeda dengan yang namanya ini, sebentar. Ini antarmukanya sedikit. Nah, ini ya. Yang kedua di sini adalah UX Dev. Nah, di sini beda kehalang sama tombol-tombol ini. Baik. Nah, ini ya, ini UX Dev. Nah, di UX development di sini kita lebih berfokus bagaimana menyajikan atau merancang sebuah pengalaman pengguna yang baik. Pengalaman pengguna atau fokusnya adalah usability, ya. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak nyaman tidak akan digunakan gitu ya. Sesuatu yang antarmukanya buruk akan tidak digunakan seperti itu. Percuma kita tahu fungsionalitasnya gitu dan seterusnya, tapi kalau kenyataannya dia tidak nyaman dipakai, dia akan ditinggalkan gitu. Nah, maka fokusnya UX development di sini adalah lebih ke pengalaman pengguna. Nah, selain itu teman-teman contohnya di sini ya, misalnya kita tahu aplikasi Microsoft Word ya, atau mungkin Microsoft Outlook. Nah, di situ ada fungsionalitasnya di sini misalnya MS Word
atau Outlook ya, itu adalah membaca email. Membaca email, kalau di Outlook membaca email ya, atau membaca tulisan ya. Intinya membaca tulisan ya. Jangan membaca jangan membaca email. Sebentar, kita iris. Membaca tulisan gitu ya. Nah, membaca tulisan gitu ya. Nah, di sini di Microsoft Word atau Microsoft Outlook bisa ya itu tadi ya, fiturnya sama yaitu membaca tulisan. Nah, tapi di sini di UX development, di sini kan pengguna kita beda. Misalnya yang satu adalah pengguna normal, orang normal. Nah, yang satu adalah pengguna kita dengan disabilitas, misalnya tunanetra. Misalnya di sini adalah tunanetra gitu ya. Kira-kira cara atau mekanisme mereka berinteraksi sama atau tidak? Pasti beda ya kan teman-teman ya. Ketika orang normal buka aplikasi Microsoft Word, dia bisa membaca karena matanya normal. Pakai Outlook dia bisa membaca karena matanya normal gitu ya, bisa membaca dengan tulisan. Tapi bagi orang-orang disabilitas ya terutama mereka yang tunanetra, mereka akan kesulitan untuk membaca tulisan yang ada di situ. Nah, maka dari itu di sini Microsoft Word dan Microsoft Outlook menyediakan mekanisme interaksi yang berbeda gitu ya antara orang normal dan disabilitas. Jadi Microsoft Word dan Outlook ini sekarang punya yang namanya immersive reader. Jadi untuk orang-orang tunanetra, mereka bisa menggunakan fitur immersive reader untuk bisa membaca tulisan yang ada di email dan Microsoft Word. Jadi fungsionalitasnya sama, tapi cara interaksinya berbeda gitu ya. Fungsionalitasnya sama, tapi cara berinteraksinya berbeda. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau software kita fokusnya ke fitur atau fungsionalitasnya tadi, yaitu membaca tulisan. Fiturnya membaca tulisan. Tapi kalau UX ini lebih ke mekanisme interaksi, proses berinteraksi, atau lebih ke pengalaman pengguna. Jadi kalau orang normal gimana, orang disabilitas seperti apa. Agar apa tujuannya? Tujuannya agar aplikasi atau alat tadi itu digunakan. Karena sesuatu yang antar mukanya buruk itu ya orang tidak akan bisa menggunakan seperti itu ya. Meskipun fungsionalitasnya lengkap, jadi misalnya ada alat nih, ada aplikasi, aplikasi itu fungsionalitasnya lengkap, tapi di situ mekanisme interaksinya susah atau sulit, nah orang juga tidak akan menggunakan itu, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman bedanya. Gitu ya. Jadi kalau software dev fokusnya ke fungsionalitas, UX dev lebih ke pengalaman pengguna. Dua metode ini, software dev dan UX dev ini bisa digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak. Jadi ketika teman-teman ingin mengembangkan sebuah perangkat lunak, ya teman-teman bisa menggunakan metode software development. Ini metodenya agak lama, metode yang dulu gitu ya. Kita bisa menggunakan metode software development yang ada di sini. Atau kita bisa menggunakan pendekatan UX development. Kita kembangkan dulu UX-nya, kita ujikan, baru kita buat. Nah, saya jelaskan lagi. Biasanya di dalam software development ada metode yang disebut prototyping ya. Ada waterfall, ada spiral, ada juga yang namanya prototyping ya, teman-teman ya. Nah, di prototyping di sini biasanya kita membuat aplikasi prototype dengan fitur yang masih sederhana. Jadi tidak semua fitur diimplementasikan ya. Kalau di prototyping biasanya kita buat aplikasi prototipenya tapi fiturnya masih belum semuanya, fiturnya masih sebagian gitu ya. Nah, ini di prototyping. Nah, ini sudah ada tahap implementasi fitur tapi masih sebagian. Nah, berbeda dengan UX development. Di sini juga ada yang namanya prototyping. Nah, kalau di UX development, tahap prototyping di sini, dia hanya membuat UX desainnya saja. Entah dalam bentuk Figma, biasanya kan ya ada pakai Figma, ada pakai tools InVision juga, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Ini di tahap prototyping. Keduanya sama-sama ada prototyping, tapi apa yang di prototype itu beda.
Nah, sehingga ketika kita menggunakan pendekatan yang pertama di sini, otomatis ketika ada revisi, maka aplikasinya akan dibongkar, coding-codingannya akan dibongkar lagi. Ketika kita prototyping dikasihkan ke pengguna, maka otomatis kalau ada revisi di tahap prototype ini, ya aplikasinya akan dibongkar, fitur-fiturnya akan dibongkar sesuai dengan keinginannya pengguna tadi. Kita sesuaikan codingannya. Nah, ini kita ngoding lagi gitu dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan yang di sini prototyping di UX design. Nah, kalau ada revisi ya kita ganti antar mukanya. Biasanya di sini di tahap prototyping kita menggunakan data, tapi datanya masih data dummy, teman-teman. Ya, di tahap prototyping ini kita menggunakan data dummy. Tapi kalau di sini ini sudah di-coding ya, teman-teman, sudah di-coding, sudah ada programnya dan ini sudah separuh jadi gitu ya. Karena kan prototype ya. Jadi aplikasi prototype di sini yang dimaksud adalah aplikasi dengan fitur-fitur yang masih sederhana, belum semua fitur diimplementasikan. Tapi kan sudah ini ya, sudah ada programmer yang jalan gitu ya. Kita sudah pakai jasa programmer, terus juga ya front end dan back end dan juga ya seterusnya seperti itu. Tapi kalau di sini kita baru berhubungan dengan yang namanya UX designer. Sebentar, designer. Seperti itu. Jadi otomatis kalau di tahap yang pertama ini, di sini budget yang dibutuhkan juga akan besar ya, teman-teman. Nah, kenapa besar? Karena ketika sebuah perangkat lunak itu tadi prototipenya direvisi, maka kita akan bongkar ulang ke codingannya juga, saat codingannya. Nah, tapi kalau di sini ini budgetnya tidak terlalu besar karena kan hanya baru tampilan antar mukanya, UX desainnya. Seperti itu. Nah, nanti dari sini kalau di sini kan nanti sampai selesai prototyping sampai dia diterima oleh pengguna selesai gitu ya. Nah, tapi kalau di sini ketika prototype antar mukanya itu sudah accepted gitu ya, sudah diterima oleh penggunanya, antar mukanya UX-nya sudah oke, maka nanti kayak semacam CDM PDM datanya itu akan diturunkan dari antar muka yang dibuat. Contohnya misalnya halaman login. Login itu ada apa di halamannya? Ada username, ada password. Nah, misalnya ada lagi halaman master data. Nah, di situ kolom-kolom isiannya apa saja. Nah, dari kolom-kolom isian ini tadi yang ada di antar mukanya itu tadi akan diturunkan menjadi tabel-tabel relasi. Akan diturunkan menjadi CDM PDM dan akan diturunkan menjadi ini arsitektur dari sistemnya, arsitektur dari perangkat lunaknya. Nah, nanti setelah ini prototipenya sudah oke, desainnya sudah oke, baru kita kembangkan sampai selesai. Baru akhirnya kita evaluasi ke penggunanya. Dan ini pendekatannya akan jauh lebih mudah. Nah, untuk zaman sekarang yang modern banyak software house ya seperti itu yang mulai menggunakan metode yang kedua gitu ya. Karena memang di sini di metode yang kedua lebih lebih ini apa namanya lebih lebih murah istilahnya. Karena tidak akan terlalu makan banyak budget. Berbeda dengan yang pertama, metode yang pertama. Kalau metode yang pertama di tahap prototyping ya aplikasinya sudah jadi, sudah kita coding. Nah, ketika ada revisi ya kita bongkar codingannya lagi dan seterusnya. Sedangkan kalau dengan menggunakan pendekatan UX ya, dengan menggunakan pendekatan UX development ini tadi, kita nggak perlu ini tadi apa namanya? Kita jangan implementasi dulu, kita nggak perlu ngoding dulu, tapi kita cukup buat antar mukanya dulu, kita cukup buat UX-nya dulu, mekanisme interaksinya dulu. Setelah itu, setelah accepted, baru kita turunkan ke dalam database-nya seperti apa. Jadi dari antar muka yang kita buat, dari mekanisme interaksi yang sudah kita buat, kita bisa turunkan itu semua ke dalam perancangan database, relasi database, atau mungkin arsitektur diagramnya, activity diagram, dan lain sebagainya. Dan itu akan jauh lebih mudah pendekatannya dibandingkan dengan pendekatan dengan menggunakan software development yang ada sebelumnya. Gitu ya. Seperti ini. Ini bedanya. Tahapannya mungkin sama antara software development dan UX development gitu teman-teman. Tapi di sini ada sedikit perbedaan. Ya, kalau misalnya software development ini lebih ke fungsionalitas dari sistem, sedangkan kalau di UX development ini lebih ke pengalaman dari penggunanya atau usability-nya itu tadi. Jadi kita akan lebih berfokus ke pengalaman pengguna gitu ya. Nah, fitur-fiturnya mungkin ya nanti akan bisa kita turunkan dari sana juga seperti itu teman-teman. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan?
Atau teman-teman bingung? Nah, tadi sebentar ada chat. Oke, dari Latifa belum ada. Jadi ini dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Keduanya, software development dan UX development ini bisa kita gunakan sebagai pendekatan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Jadi ketika kita mengembangkan perangkat lunak, kita bisa langsung pakai metode yang pertama, langsung software development sampai selesai, atau kita menggunakan pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua yaitu dengan menggunakan UX development. Kita kembangkan dulu interaksinya tadi, usability-nya, pengalaman penggunanya, ya UI-nya kita kembangkan, UX-nya kita kembangkan. Nah, setelah kita kembangkan, kita kirimkan ke pengguna, kita ujikan ke pengguna, kalau itu di-accept, itu sudah di-oke sama pengguna, baru kita turunkan, baru kita implementasikan sampai dia benar-benar jadi aplikasi dan bisa digunakan oleh penggunanya. Nah, ini akan lebih low budget dibandingkan dengan yang sebelah kiri gitu ya, software development di situ. Karena kalau prototype dengan fitur sebagian itu sudah masuk ngoding gitu ya, kita sudah bayar programmer. Nah, kalau direvisi, nah kita akan merevisi codingannya juga dan seterusnya. Sedangkan kalau menggunakan UX ya hanya antar mukanya saja, nah di sini datanya pun kita sajikan data seolah-olah benar gitu ya datanya dengan menggunakan data dummy biasanya seperti itu. Nah, ini akan lebih lebih mudah gitu ya teman-teman. Dan ini juga pendekatan ini akan lebih mudah ke penggalian kebutuhannya tadi. Pengguna akan lebih mudah paham gitu ya ketika langsung disodorkan aplikasinya dibandingkan kita harus wawancara banyak fungsionalitas terus buat prototipe dibongkar lagi. Nah, ini banyak makan uang gitu ya. Ini dua hal yang berbeda. Nah, tadi teman-teman ada yang bertanya nih di kelas C. Nah, di kelas C itu ada yang tanya, Bu, kalau misalnya kita menggunakan pendekatan UX development seperti ini ya, nah di sini kan kita harus ini ya memvalidasi desain UX-nya sampai dia accepted. Kalau dia accepted, baru dia dibuat diimplementasikan gitu ya. Kalau sudah di accepted baru kita implementasi. Nah, di sini kadang kan kita ada programmer ya, programmer front end dan programmer back end, terus ada UX designer. Saya khawatir programmernya itu tidak bisa mengimplementasikan UX design yang kita buat. Nah, itu seperti apa, Bu? Nah, seperti itu teman-teman. Ada yang mau ngasih tanggapan barangkali? Jadi kan kalau di tahap yang kedua di sini UX development di sini kita buat hanya UX-nya saja, UX design-nya saja. Nah, takutnya kita buat UX design yang bagus terus ternyata UX design-nya itu nggak bisa diimplementasikan sama programmer. Nah, itu seperti apa? Nah, ada yang mau memberikan tanggapan barangkali dari teman-teman? Oke, Latifa, silahkan. Mm. Oke, baik. Terima kasih Latifa. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi selain tanggapan dari Latifah. Ini saya sambil nambahkan nilai keaktifan. Ada? Belum ya? Kalau oke, ada dua partisipan nih raise hand. Silahkan Stefanus Albert. Ya, Albert, silahkan. Eh, Mungkin dari dokumen-dokumen kesepakatan gitu ada kesepakatan antara pihak developer sama UX designernya sehingga kemungkinan bentroknya itu terjadi sedikit dan ketika terjadi bentrok itu perbaikannya hanya sedikit pada bagian UX designernya. Oke, baik. Baik, Albert. Nah, ya, terima kasih teman-teman Albert dan Latifah. Sebentar, saya tandain Albert dulu di keaktifan. Albert. Baik. Ya, tadi ada Latifa dan Albert menyebutkan kalau Albert lebih ke dokumen-dokumen perjanjian di awal gitu ya. Nah, sebenarnya seperti ini teman-teman. Dalam pengembangan perangkat lunak kita kan bisa punya tim ya. Jadi ada project kita punya tim. Kita kan tim pengembang gitu ya, tim pengembang. Nah, di sini ada pengguna.
Ini pengguna kita. Ini pengguna kita, ini pengguna kita. Misalnya ini pengguna kita. Ya, ini ada tim kita. Tim kita ada UX designer. Terus di sini ada apa namanya? Ada front end ya. Front end sama front end developer, ada back end juga. Ada back end juga. Terus ya ada QA juga ya, quality assurance ya, untuk quality Q&A. Nah, ini N-nya hilang. Nah, ini dan seterusnya. Ini ya di sini ada tim gitu ya. Kita punya tim, di sini ada pengguna kita. Kita punya tim, ini tim kita. Termasuk UX designer ini adalah di tim kita. Ini adalah pengguna kita. Nah, ketika kita mengembangkan perangkat lunak, kita kalau teman-teman ingat kemarin di sini kan ada istilah di Scrum ya, teman-teman ya. Scrum di situ ada komunikasi. Yang paling penting di sini adalah komunikasi. Jadi ketika kita ada proyek ya, ketika kita memulai suatu proyek, biasanya kita meeting dulu nih, meeting sama tim kita. Jadi ada front end, back end, terus ada QA, terus ada UX design dan ada project manager juga dan sebagainya, itu meeting. Kita meeting, kita harus saling sharing, bisa paham satu sama lain. Saya kelebihan saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini, keterbatasannya begini dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti mereka meeting. Setelah meeting, kita mulai yang pertama melakukan observasi. Observasi oleh UX designer yang pertama. Nah, UX designer ini akan melakukan ini tadi, apa namanya? Desain UX-nya ya, teman-teman ya. Desain UX. Nah, di sini sebelum melakukan desain UX, dia melakukan observasi dulu, wawancara dulu, observasi, wawancara, atau wawancara, dan lain sebagainya ke pengguna. Ya, pengguna ada di sini. Nah, ini pasti kan ada komunikasi ya antara tim developer sama pengguna. Nah, kita observasi, wawancara dan seterusnya. Nah, nanti di sini akan muncul desain rancangan antarmuka yang sudah dibuat sama mekanisme interaksinya seperti apa. Ini yang dibuat oleh UX designer. Nah, tapi ketika rancangan ini sudah selesai, ini tidak serta-merta langsung dikasihkan ke pengguna, tapi kita meeting dulu ya, meeting dengan internal tim developer. Internal tim developer. Tujuannya untuk apa? Untuk memvalidasi apakah front end dan back end ini bisa implementasi antarmuka seperti ini enggak? Bisa implementasi mekanisme interaksi seperti ini enggak? Kalau model interaksinya begini, kamu bisa enggak implementasi? Nah, di sini ya kita akan memvalidasi kesiapan dari front end dan juga back end. Kita akan melakukan validasi ya. Kita akan melakukan validasi. Nah, kalau sudah oke dari tim internal kita, oke, baru kita kasih lagi ke pengguna untuk diuji cobakan. Sehingga nanti kalau dari pengguna sudah oke, nah baru ini nanti akan diimplementasikan. Implementasikan jadi program sampai jadi project jadi, sampai jadi implementasi, sampai jadi aplikasi gitu ya. Sampai jadi aplikasi, seperti itu. Itu. Jadi intinya segala sesuatunya harus dikomunikasikan, tidak hanya antara tim developer dengan pengguna yang harus berkomunikasi dengan baik, tapi di dalam satu tim developer ini tadi ada UX design, front end developer, back end developer, QA dan lain sebagainya. Ini juga harus punya komunikasi yang juga cukup baik. Nah, biar apa? Biar mereka bisa saling bekerja sama satu sama lain. Nah, nggak mungkin kan UX design yang dibuat tiba-tiba tidak bisa diimplementasikan gitu karena back end dan front end developernya nggak tahu kalau UX-nya tampilannya kok tiba-tiba seperti ini, itu susah diimplementasikan gitu. Nah, maka dari itu di sini biasanya harus ada meeting internal dulu dari tim developer sebelum akhirnya UX desainnya ini divalidasi, oke, baru dikirim ke pengguna. Lalu pengguna diuji, setelah pengguna oke, baru diimplementasi sampai akhirnya jadi aplikasi. Jadi yang penting di sini adalah ada konfirmasi gitu ya, ada konfirmasi terkait desain UX yang kita buat, ya intinya divalidasi dengan tim internal kita ya, internal tim developer dari back end dan juga front end. Kalau misalnya mereka oke bisa diimplementasi, baru kita eksekusi ke pengguna. Intinya seperti itu. Nah, itu tadi pertanyaannya ini, takut nggak bisa diimplementasi, Bu. Jadi UX desainnya takutnya terlalu susah gitu, jadi nggak bisa diimplementasi. Ya harusnya sih mereka saling berkomunikasi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum UX-nya tadi diberikan ke pengguna, dia harus divalidasi dulu internal tim developer, kira-kira bisa nggak ini diimplementasi, kalau UX-nya begini bagaimana?
Kalau sudah oke, baru kita kirim pengguna, nanti pengguna uji, setelah diuji baru kita implementasi sampai jadi aplikasi yang jadi gitu ya, jadi benar-benar jadi aplikasi. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi? Nggak ada ya? Oh ya, ada yang raise hand. Silakan, silakan. Vincent dan Zafran ya. Mungkin Vincent dulu. Ya, silakan. Oh, Zafran ya. Silakan. Oh, siapa ini? Silakan. Mungkin aku mau nanya ini sih Bu, untuk tadi uji coba ke penggunanya kan berarti kita uji coba ke sampling pengguna, beberapa pengguna gitu ya Bu. Itu gimana ya Bu biar dapat hasil paling bagus gitu. Jadi penggunanya itu juga kan pasti punya opini berbeda-beda atas kita punya aplikasi gitu. Itu gimana ya Bu cara dapetin yang paling cocok itu buat kita. Terus gimana cara evaluasinya gitu loh. Gitu sih Bu. Ya, baik. Ya, jadi sebentar sambil saya tandai. Kalau pertanyaan dari Vincent di sini adalah terkait metode evaluasi. Nah, sebenarnya ini kita akan pelajari metode evaluasi di minggu depan, di 2 minggu lagi. Jadi minggu depan kita akan belajar lebih dalam tentang CICA ya, contextual analysis, inquiry dan contextual analysis. Kita akan pelajari lebih dalam sama metode-metodenya. Nah, untuk minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, kita akan belajar tentang evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, Vincent, ya, di tahap evaluasi ini tadi, ya kita akan juga belajar bagaimana kita melakukan pengujian yang efektif seperti apa kepada pengguna dan juga efisien tentunya ya, tidak akan banyak makan biaya. Yang jelas pengguna sudah kita kelompokkan. Jadi kan kita sudah buat user persona kan di awal. Kita sudah punya user persona, kita punya pengguna kita. Jadi nanti kita akan menggunakan sampel. Kita akan mengujikan aplikasi ini tadi ya, desain UX ini tadi kepada beberapa sampel dari perwakilan persona yang kita miliki. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya metodenya, tekniknya seperti apa, kita akan pelajari di 2 minggu lagi ya, Vincent. Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, Zafran. Silahkan, Zafran. Ya, Bu, di sini mau tanya, untuk prototipe yang dilempar ke user itu, ke pengguna itu, kira-kira bagusnya prototipe sedetail apa Bu ya? Misalkan contohnya ya, kalau di aplikasi benerannya mungkin kan ada kayak loading screen dulu gitu, terus misalkan dia mau add to cart itu nanti ada animasi ke keranjangnya. Nah itu kalau di prototipe itu kira-kira hal-hal yang seperti itu perlu perlu masuk juga ke prototipe. Mungkin takutnya nanti kalau nggak dimasukin mempengaruhi penilaian si penggunanya. Cuman kalau kalau dimasukin juga takutnya effort desainer UX-nya lebih besar gitu. Itu enaknya gimana? Baik, jadi ada kan kita intinya sih pengennya sebentar sambil. Ini Zafran kelas B ya? Kok? Iya Bu, kelas B. Oke, baik. Sebentar. Karena saya cari di kelas C nggak ada. Oke, baik. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah UX ya, desain UX, sebaiknya sih semua halamannya ya, semua halaman interaksinya itu bisa diimplementasikan seharusnya, sebaiknya seperti itu. Tapi khawatirnya kalau misalnya tidak semua halaman tadi diimplementasikan ketika aplikasinya jadi dan digunakan pengguna kok sedikit beda gitu ya. Dulu kan nggak ada ini kayak semacam tadi loading screen. Nah, loading screen dan lain sebagainya itu kan teman-teman sepertinya butuh effort gitu ya ketika membuka loading screen dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya pakai Figma atau InVision ya, kalau kita pakai Figma atau InVision di situ kan ngeloadnya data dummy. Jadi nggak butuh waktu lama. Beda dengan aplikasi. Nah, ketika aplikasi ini kan sudah ada berat, ada integrasi dengan database, koneksi internet dan lain sebagainya. Nah, otomatis di sini juga akan berpengaruh gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman, kemarin kan sempat saya pelajari ya. Jadi kalau teman-teman mobile web ya, ada koneksi internet dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman juga mau tidak mau memang harus mendesain halamannya itu ya dari awal semua halamannya termasuk loading screen-nya dan lain sebagainya. Seperti itu harus bisa disesuaikan gitu, bisa disesuaikan. Cuma mungkin nanti di aplikasi yang asli nanti waktu delay-nya agak lama gitu. Kenapa kok agak lama? Karena ya tergantung koneksi internetnya, tergantung bandwidth-nya dan lain sebagainya, seperti itu. Sebaiknya sih diimplementasi semua dan memang
desainer UX ya, UX designer di sini memang tugasnya adalah mendesain UX itu. Mereka kan cuma tinggal merancang-rancang dengan InVision atau mungkin Figma, dan pekerjaannya mungkin tidak seberat programmer, front end developer atau mungkin back end developer seperti itu. Dan saya rasa ya mau tidak mau mereka harus bisa mengimplementasikan semua antarmuka halamannya itu tadi serta mekanisme interaksinya seperti apa. Seperti itu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi nanti saya akan coba cari referensi lain ya. Sebentar. Sebentar Zafran. Ini kalau nggak dicatat sekarang, keaktifan khawatirnya nanti lupa di akhir. Sebentar, mungkin nanti sebentar lagi saya akan cerita terkait pengalaman saya gitu ya. Nah ini, Zafran Musyaf. Nah, oke. Jadi kan tadi pertanyaannya Zafran, antarmuka kemarin kita kan belajar mobile web ya, aspek apa saja yang harus ada web B. Nah, di mobile web itu seperti apa? Kemarin kita sudah belajar ya. Jadi dilihat dari layarnya yang kecil, responsif, terus juga dari penggunaan internet, konektivitas, karena kan harus menggunakan internet dan lain sebagainya. Nah, ini kita kemarin sudah belajar itu. Nah, harapannya di UX design yang kita buat itu sudah bisa mengimplementasikan itu tadi. Jadi di UX design-nya ya paling tidak semua halamannya sudah dibuat ya, semua halamannya ada di situ. Jadi paling tidak ya samalah seperti apa yang akan jadi di aplikasinya nanti, gitu teman-teman. Nah, nanti kalau semisal berubah, nah khawatir nanti respon penggunanya juga berubah. Nah, saya sebelumnya seperti ini. Nah, mungkin kalau ada yang berubah paling hubungannya adalah dengan delay gitu ya, delay karena koneksi internet, koneksi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau halaman saya rasa semua halaman termasuk loading screen ya dan lain sebagainya harus bisa diimplementasi harusnya sih. Harusnya sih seperti itu kalau menurut saya. Jadi ya jangan sebagian, apalagi tiba-tiba ada halaman yang tidak ada di situ terus ditambahin, nah itu lebih bahaya lagi. Jadi intinya ya makanya kita kan harus saling komunikasi ya, komunikasi dengan tim internal developer dan juga dengan pengguna ini penting komunikasi ya. Ini komunikasi ini sangat penting agar kita bisa ini tadi, bisa mendeliver kebutuhan yang tadi itu dengan tepat, mendeliver kebutuhan dari pengguna tadi dengan tepat gitu. Jadi ya memang sebaiknya UX designer mengimplementasi semua halaman yang dirancang tadi, semua halamannya kira-kira seperti apa. Seperti itu. Cuma mungkin nanti bedanya kalau diakses pakai Figma atau InVision di situ lebih cepat karena pakai data dummy. Sedangkan kalau sudah jadi aplikasi, nah ini ada kemungkinan delay atau koneksi seperti itu, koneksinya lambat terusnya seperti itu. Mungkin bedanya di situ. Tapi untuk antarmuka mekanisme interaksinya, cara berinteraksinya itu sama. Cara menggunakan aplikasinya sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi mau nggak mau ya memang semua halaman harus diimplementasikan. Nah ini memang tantangan ya bagi seorang UX developer-nya itu tadi. UX designer-nya itu tadi. Ya, itu tantangannya mereka di situ. Memang bukan masalah kerjanya berat atau tidak, semuanya juga kerjanya berat ya. Front end juga berat, back end juga berat, QA juga berat. Nah, sini. Jadi ya mau nggak mau ya semua halaman harus diimplementasikan ya. Mau nggak mau kita juga harus belajar lagi kira-kira gimana sih mensimulasikan loading screen di InVision, loading screen di Figma, seperti itu. Mensimulasikan itu gimana? Nah, kalau misalnya kita kesulitan, kita coba nanya lagi ke front end sama back end. Kira-kira kalau antar mukanya begini, ini bisa diimplementasikan nggak? Kira-kira kalau ininya seperti ini bisa dibuat nggak gitu. Nah itu kita perlu komunikasi, kita perlu rapat lagi, kita perlu meeting internal di tim developer itu tadi sampai akhirnya bisa jadi desain UX yang sesuai. Nah kalau di tim developernya ini sudah oke, kita validasi antar mukanya sudah oke, baru kita kirimkan ke pengguna, lempar pengguna. Nah pengguna nanti akan melakukan pengujian. Setelah diuji di pengguna sudah oke, baru kita implementasi sampai jadi. Nah, di awal kan sudah ada ini ya komunikasi di awal, sudah ada perjanjian di awal antara UX designer, front end dan juga back end. Alhasil nanti di tahapan implementasi harapannya akan bisa berjalan dengan baik seperti apa yang sudah diharapkan sebelumnya gitu. Ya, seperti apa yang sudah dirancanakan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Zafran. Oh iya Bu. Yeah. Paham ya, kasih Bu. Oke ya, jadi memang seharusnya sih semua halaman itu diimplementasi, gitu.
Oke, apa ada pertanyaan lagi teman-teman? Ini sudah jam 2. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ya. Stop share. Saya lanjut ke PPT. Kalau saya dulu mungkin sedikit ya cerita pengalaman saya. Saya dulu sempat kayak semacam freelance seperti itu di Sampurna dulu ya, Philip Morris seperti itu buat buat aplikasi. Jadi ya nggak hanya ya saya rasa pernah juga cerita sama teman-teman di kelas C sama D kalau nggak salah. Nah itu ya pernah juga di teknik mesin ITS untuk buat slicing Photoshop. Jadi ada Photoshop, gambar, desain halaman web itu saya konversi ke dalam HTML dan CSS. Jadi jadi HTML dan CSS-nya gitu. Nah, tapi saya bukan desainer UX-nya ya, bukan UX designer-nya. Nah, sama halnya juga dengan kasus di Philip Morris Sampurna kemarin itu juga kita pakai pendekatan UX development. Jadi kita pakai pengembangan pengalaman pengguna. Jadi saya punya teman saya itu merancang atau mendesain UX-nya. Nah, ketika UX-nya ini sudah di-oke sama sama pengguna, baru dia diimplementasi. Nah, kebetulan saya bagian front end developer-nya. Jadi saya bagian front end mengembangkan yang web-nya, versi web. Nah, sebentar mungkin kita sharing aja ya di sini ya. Nah, saya clear dulu. Jadi kalau dulu kan saya ada tim ya, satu tim itu sama teman-teman saya. Nah, di sini ada pengguna saya. Nah, di sini kalau zaman dulu kita mulai dengan UX design. Jadi saya punya teman yang buat UX-nya ini dulu pakainya adalah pakai InVision teman saya. InVision tapi sekarang kayaknya versinya ada yang berbayar gitu ya kalau InVision. Nah, kalau di InVision ini dulu kita bisa tahu ya untuk warna kayak semacam desain CSS-nya di situ bisa kita auto generate kalau misalnya dia web atau mungkin kalau Android juga bisa seperti itu. Tapi kita tetap harus menyesuaikan kalau pakai InVision gitu zaman dulu. Nah, nanti dari teman saya ketika UX desainnya ini sudah divalidasi ke pengguna, kalau sudah oke, baru nanti diimplementasi. Ini sudah oke ya. Ini ke sini baru diimplementasi. Nah, nanti setelah diimplementasi ini baru nanti di testing lagi ke penggunanya. Gitu, di testing kalau misalnya sudah oke ya udah digunakan. Jadi zaman dulu itu jadi aplikasi saya itu ada back end sama front end. Jadi front end-nya itu ada yang bentuknya web, ada Android, ada yang bentuknya iOS juga. Nah, kebetulan saya di web dan nanti di sini kita pakainya Entity Framework ya, Entity Framework di Visual Studio ya, pakai bahasa pemrograman C# di sini. Jadi di sini kan di PMI atau Sampurna itu kan punya sistem juga ya, sistem yang punya aplikasi sendiri ya, punya server sendiri. Ini juga ada sistemnya mereka, ada banyak sekali. Jadi lebih ke ini teman-teman, lebih ke enterprise ya, enterprise system. SE. Jadi ada banyak sistem. Nah, di sini saya mencoba untuk membaca data dari masing-masing sistem ini tadi. Jadi data dari masing-masing sistem ini tadi dikirim ke sistem saya menggunakan Entity Framework di C#. Nah, nanti di sini akan divisualisasikan dalam bentuk web, Android, dan juga iOS seperti itu. Nah, setelah ini divisualisasikan kebetulan kemarin saya bantu di web dan juga bantu di bagian data di sini ya. Jadi datanya itu ada yang bentuknya CSV, jadi sistem ini datanya bentuknya CSV. Sistem ini bentuknya adalah .dat file. Nah, di situ. Di sini ada yang bentuknya ya macam-macam ya, ada yang .dat file. Saya baru tahu gitu ya ada .dat file. Setahu saya cuma CSV, Excel dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada .dat file. Nah, itu. Ada comma delimited, ada tab delimited dan lain sebagainya. Ada yang pakai strip juga delimited-nya, pemisahnya dan seterusnya. Nah, ini nanti dibaca kita pakai Entity Framework data-datanya ini tadi terus nanti divisualisasikan di sini. Nah, kebetulan kemarin saya bantu di web dan juga dinyiapkan data. Nah, datanya ini tadi kayak semacam ada pengecekannya gitu ya. Pengecekannya seperti itu, terus visualisasinya, terus gimana cara memvisualisasikannya, data apa saja yang akan direkap dalam satu tabel, data apa saja yang akan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan seterusnya. Nah, untuk mengambil data dari berbagai macam sistem yang berbeda ini di aplikasi yang kami buat waktu itu kami kayak semacam buat seeding ya, kayak program untuk seeding data.
insert lah istilahnya ya, insert data, lebih mudahnya seeding data. Nah, di situ file CSV ini kita read ke aplikasi Sisap ini ya, di-read di aplikasi Sisapnya, di-read dan kita insertkan ke dalam database yang kita punya di sini. Kita punya database sendiri. Nah, di sini. Nah, setelah itu, setelah kita read, kita akumulasi, kita analisis, lalu dia bisa divisualisasikan. Aksesnya di sini mereka pakai API ya, pakai application programming interface untuk masing-masing platform yang berbeda, web, Android dan juga iOS. Nah, untuk seeding-nya ini sendiri kami pakai curl untuk ini baca file CSV. Jadi tiap hari apa itu filenya akan direkap dan dibaca secara otomatis. Lalu direkap di server yang kita punya di sini di Sisapnya ini tadi di entity framework-nya. Nah, nanti divisualisasikan ke masing-masing Android, iOS dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau zaman dulu kan susah ya integrasi. Jadi permasalahan kami dulu itu adalah kesulitan untuk integrasi langsung. Jadi kami melakukan seeding data dari berbagai macam sistem yang berbeda ini, gitu ya. Jadi masing-masing sistem ini punya database-nya sendiri, punya arsitekturnya sendiri. Mereka ngirim data berupa file CSV, file dan lain sebagainya. Nah, nanti dia tiap hari apa akan dibaca dengan menggunakan program curl ini tadi, dibaca, dimasukkan ke dalam aplikasi yang di sini, di aplikasi yang kita kembangkan di sini. Nah, akhirnya di web Android dan iOS-nya ini bisa diupdate datanya disesuaikan dengan sistem-sistem enterprise system yang ada di Sampurnanya itu tadi. Nah, dan di sini kami menggunakan pendekatan UX development itu tadi. Jadi teman saya yang sering ketemu pengguna, jadi kalau zaman dulu itu saya ketemu pengguna itu paling cuma 3 kali ya. Itu pun 3 kali terakhir gara-gara aplikasinya mau launching. Jadi karena aplikasinya mau launching ada beberapa yang harus direvisi kayak gitu. Nah, terus kita ketemu di Sampurna bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu. Kalau sebelumnya kita ngerjakannya remote. Jadi teman saya ada yang di Jakarta, ada yang kerja di Gojek. Jadi teman saya ada yang di Gojek, ada juga yang di OVO. Ya, jadi macam-macam. Tapi mereka meroyek juga. Jadi kemarin kenapa kami bisa dapat proyek ini? Karena kemarin kami sempat submit ide bisnis gitu ya, ide bisnis, ide aplikasi lah semacam itu. Ide aplikasi terus itu didanai. Nah, karena proposal kami yang kami submit didanai, mereka minta direalisasikan. Nah, ketika direalisasikan ya alhasil ini tadi kami ngerjakannya remote. Jadi online, ngerjakannya online. Nah, yang sering ketemu pengguna di sini adalah UX designer-nya. Kebetulan UX designer-nya adalah orang Surabaya. Nah, cuma di 3 hari terakhir itu yang mau launching kita baru baru ketemu sama orang-orang yang lain, sama pengguna, sama ini ya, sama orang yang minta tadi, orang dari Sampurna tadi, terus kita ya merevisi beberapa hal di aplikasinya. Paling yang direvisi itu ya terkait beberapa fungsionalitas atau mungkin ada sesuatu yang kurang sesuai dan itu juga tidak memakan waktu yang cukup lama seperti itu. Dan kalau tidak salah lagi dulu di API-nya ini server hostingannya aplikasi kami taruhnya di AWS gitu ya. Di sini kami pakai Entity Framework untuk mengembangkan aplikasi back-end-nya. Kalau front-end-nya di sini ada web, Android, dan iOS. Di sini ada beberapa orang lagi yang mengembangkan gitu ya. Ada beberapa orang yang memang kompeten di Android developer, iOS developer, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi ya kalau zaman dulu mungkin pengembangan perangkat lunak ya kita pakainya metode yang lama ya seperti yang teman-teman pelajari di RPL gitu ya. Kita pakai ini kita survei pengguna, setelah kita survei pengguna kita desain, setelah kita desain kita implementasi, terus kita pengujian, kita buat prototipe pun kita buat prototipe aplikasi dengan fitur-fitur sebagian. Nah, ketika prototipenya direvisi, otomatis kita harus bongkar ulang codingannya, bongkar ulang aplikasinya dan seterusnya. Dan itu akan memakan banyak waktu, banyak resource dan juga banyak budget gitu ya, cost-nya juga besar gitu. Nah, seperti itu. Itu baik. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke sebentar. Saya lanjut ke metode. Nah, ini metode usabilitas atau ketergunaan. Nah, di sini ada banyak metode ya, teman-teman yang bisa teman-teman gunakan untuk penggalian kebutuhan tadi atau observasi tadi gitu ya. Untuk menganalisis atau melakukan observasi terkait usabilitas atau ketergunaan. Nah,
Contohnya di sini ada cognitive walkthrough, KLM dan juga GOMS, terus ada contextual inquiry. Nah, ini yang akan kita pelajari, video prototyping, body storming, expert interview, kita melakukan interview, lalu ada information architecture diagram ya, diagram arsitektur informasi, contextual analysis, ini juga akan kita pelajari. Ada matriks prioritas, ada journey maps, ada storyboard. Nah, ini nanti kita juga akan pelajari ya setelah ini di minggu depan. Survei, kuesioner, AB study, paper prototyping, log analysis, focus group, card sorting, diary studies, improvisation, use case. Nah, ini ya, ini mirip seperti teman-teman di RPL gitu ya, tapi mungkin memang sedikit berbeda. Kalau di RPL prototype jadi sama program fungsionalitasnya gitu ya. Beda dengan UX. UX kan hanya antar muka dan interaksinya saja. Tapi kita bisa menggunakan diagram use case untuk menggambarkan itu tadi. Improvisation, diary study. Nah, ini sudah ya. Lalu ada task analysis. Nah, task analysis contohnya adalah seperti yang tadi ya. Coba buka Google Map gitu. Buka Google Map, saya pengen pergi ke Sakinah. Atau nggak usah bilang Google Map. Bu, Ibu bisa tahu nggak, bisa nunjukin saya nggak jalan menuju ke Sakinah lewat aplikasi Ibu gitu. Nah, seperti itu. Pasti orang kan bingung, kalau ke Sakinah tinggal lurus. Nah, daripada nunjuk-nunjuk seperti itu, kan sebaiknya kita pakai Google Map. Nah, ini seperti ini. Atau mungkin, Bu bisa minta tolong kirimin email nggak? Nah, pasti kalau orang itu pinter, oh kirim email, tinggal buka Gmail, ini dan seterusnya. Tapi kalau orang itu nggak tahu sama teknologi atau nggak pernah sekolah, email itu apa ya, Mas? Nah, itu nanti jawabannya beda. Nah, ini contoh task analisis. Kita memberikan tugas atau penugasan ke pengguna kita. Ini nanti kita akan pelajari juga. Wizard of OS, heuristik. Nah, untuk evaluasi nanti yang seperti pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan tadi yang belum saya jawab. Sebentar, ini pertanyaan siapa tadi? Sebelum Zafran tadi. Sebentar. Oh, ini kelas B ya. Jadi sebelum pertanyaannya bukan Latifah. Oh, pertanyaan Vincent ya kalau nggak salah. Nah, Vincent kan tadi nanya tentang metode evaluasi yang paling efektif gitu ya. Nah, yang kira-kira cost-nya minimal. Nah, dan pengguna kita kan banyak. Kita harus pakai sampel. Kira-kira sampelnya seperti apa. Nah, ini ada heuristic evaluation. Nanti kita pelajari di 2 minggu pertemuan lagi. Nah, ini dua minggu lagi gitu ya, di 2 kali pertemuan, di 2 minggu lagi gitu. Lalu ada affinity diagram, WAAD. Nah, ini juga kita akan pelajari think aloud protocol, cognitive dimension dan juga skenario. Ini intinya metode-metode usabilitas atau ketergunaan. Kita bisa menggunakan salah satu metode ini untuk membantu kita melaksanakan atau melakukan yang namanya observasi tadi ya, contextual inquiry dan juga contextual analysis. Baik, ini yang akan kita pelajari ya di beberapa minggu ke depan ya. Nah, nanti di bagian contextual inquiry dan contextual analysis ini ada pembahasan lebih dalam minggu depan. Minggu depan kita akan membahas contextual inquiry dan contextual analysis. Seperti itu. Kalau paper prototyping di sini, paper prototyping ya kita membuat antar mukanya dalam bentuk gambar ini ya, dalam bentuk kertas. Nah, ini nanti kita juga akan sedikit bahas ya teman-teman tentang itu. Baik, saya mungkin izin sebentar ya teman-teman karena di sini mau azan. Mungkin izin 3-5 menit lalu kita bisa lanjutkan ke aktivitas empati dan definisi. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa mulai raise hand atau mungkin lewat kolom chat.
Nih sudah azan. Nah, di sini kan tadi kita masuk di aktivitas observasi ya. Di observasi itu tadi ada yang namanya empathize, dan terus kita juga diminta untuk melakukan mendefinisikan permasalahan atau problem yang terjadi. Nah, di empathize ini tadi ya, aktivitas di dalam empati dan definisi ini tadi ya, atau observasi ini kita mulai dengan yang namanya penyelidikan kontekstual. Kita melakukan penyelidikan kontekstual. Kita ketemu sama pengguna kita gitu ya. Kita mencoba memahami kebutuhannya mereka apa, mencoba memahami permasalahannya mereka apa, lalu kita lanjut ke analisis kontekstual. Nah, nanti di situ kita coba analisis seperti apa aktivitasnya, jawaban penggunanya seperti apa, hasil observasinya bagaimana. Nah, kita analisis kontekstual, kemudian kita punya yang namanya kebutuhan di tahap ketiga, kebutuhan dan persyaratan pengguna. Kira-kira pengguna yang normal seperti apa, tapi pengguna disabilitas seperti apa. Nah, kalau orang normal mungkin dia bisa melihat, tapi kalau orang disabilitas atau tunanetra dia tidak bisa melihat. Nah, ini ada kebutuhan dan syarat gitu ya. Lalu yang terakhir adalah model desain yang menginformasikan. Nah, tentunya nanti hasil dari observasi ini tadi kita coba buat model desain yang bisa memberikan informasi kepada kita terkait pengguna kita itu tadi. Itu terkait empati dan definisi, ini aktivitasnya. Nah, ini ya di sini kita akan melakukan yang namanya contextual inquiry gitu ya. Understand user work and needs. Jadi kita akan diminta untuk memahami kira-kira pekerjaan pengguna itu seperti apa dan kebutuhannya itu bagaimana. Nanti kita akan melakukan desain ya, seperti itu. Create interaction design konsep ya, kita membuat konsep rancangan interaksi. Lalu ada prototype, kita mencoba merealisasikan desainnya itu tadi ya ke dalam sebuah alternatif prototype. Nah, ini baru hanya antar muka saja ya, antar muka UX desainnya saja, antar muka dan pengalaman penggunanya itu tadi. Dan yang terakhir adalah verify. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Kita akan melakukan evaluate, kita akan memverifikasi ke pengguna kita. Kira-kira prototipe yang kita buat sudah benar atau tidak. Nanti kalau sudah selesai, kita balik lagi analyze. Nah, kalau memang sudah oke, baru kita implementasi. Tapi kalau tidak, ya kita masuk lagi di desain ini. Kita evaluasi hasilnya dari penggunanya ini dan seterusnya sampai dia selesai berapa iterasi baru sampai akhirnya kita implementasi jadi aplikasi jadi gitu ya. Sampai jadi sebuah aplikasi yang sudah full gitu fungsionalitasnya, sudah sesuai fungsionalitasnya. Seperti itu. Nah, tadi kita berbicara tentang yang namanya konteks. Nah, sebenarnya konteks itu apa? Nah, ya, konteks di sini hubungannya adalah dengan tempat kerja, di mana pengguna kita bekerja. Ini sangat penting gitu ya. Karena terkadang tempat kita bekerja juga berpengaruh terhadap kebutuhan kita. Seperti misalnya saya dosen, saya kerjanya kerja sebagai dosen, berarti kebutuhan saya di sini adalah aplikasi-aplikasi seperti Zoom meeting, ya seperti itu, classroom dan lain sebagainya. Lalu di sini bahasa. Nah, bahasa yang kita gunakan apa ini juga sangat berpengaruh ya, teman-teman ya. Nah, makanya terkadang ada aplikasi yang menggunakan dua bahasa. Ada bisa kita translate ke dalam bahasa Inggris, bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga di sini adalah alat yang digunakan. Nah, biasanya kita menggunakan apa untuk berinteraksi? Apakah pakai HP? Apakah kita harus menggunakan laptop? Kita seringnya pakai apa alatnya gitu. Lalu ada rekan setim. Nah, rekan setim teman-teman kita itu juga berpengaruh gitu ya dalam konteks ini tadi. Lalu tujuan bisnis. Nah, ini yang paling penting tujuan bisnis karena biasanya ketika kita ingin mengembangkan sebuah alat, sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi, kita harus sesuaikan dengan yang namanya tujuan bisnis kita. Kita sesuaikan dengan yang namanya visi dan misi perusahaan. Nah, itu sangat penting. Maka dari itu tujuan bisnis ini masuk ke dalam salah satu konteks. Ya, ini kita tidak perlu kita harus berfokus gitu ya pada konteksnya ini tadi ya. Kita harus terus memikirkan konteksnya ini. Konteks ini yang akan membentuk batasan. Konteks ini yang akan membentuk apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu yang terakhir adalah struktur budaya. Nah, ini juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Jadi tiap orang punya struktur budaya yang berbeda-beda, apalagi di Indonesia gitu ya dengan keberagaman budaya penduduknya seperti itu, ada banyak suku bangsa. Nah, di sini struktur budaya juga mempengaruhi bagaimana cara seseorang tersebut berinteraksi dengan orang lain, cara mereka berinteraksi dengan orang yang lain itu seperti apa. Nah, ini sangat berpengaruh struktur budaya. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan konteks tadi. Baik.
Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang observasi versus wawancara. Nah, dari tadi di awal saya banyak bercerita tentang observasi, terus juga ada wawancara. Sebenarnya observasi dan wawancara ini berbeda, teman-teman. Nah, adakah di antara teman-teman di sini yang mau membantu saya menjelaskan sedikit apa sih perbedaan antara observasi dan wawancara? Mungkin bisa raise hand. Oke, Dewangga. Kalau observasi itu hanya melihat saja, melihat keadaan seperti melihat panggung. Kalau wawancara itu berbicara langsung kepada siapapun yang di panggung tersebut untuk mendapatkan informasi. Oke, baik Dewangga. Jadi kalau observasi di situ ya melihat ya, sedangkan kalau wawancara itu berinteraksi langsung, ngomong langsung. Baik, selanjutnya, sudah lower hand. Yang lain mau ini nanti saya tambahkan. Ya oke, Faizal Reza. Jangan malu-malu teman-teman. Ya, menurut saya jika wawancara itu belum tentu hal yang jujur, bisa saja kan hanya settingan. Sedangkan kalau observasi itu biasanya murni dari pikiran mereka sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Faizal ya, Faizal atas penjelasannya. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya di sini teman-teman. Jadi kalau berdasarkan apa yang saya baca di buku, observasi dan wawancara ini adalah dua hal yang berbeda. Mungkin ada beberapa dari jawaban yang teman-teman sampaikan tadi mendekati benar gitu ya. Tapi ada juga yang harus diperbaiki gitu. Nah, di sini di observasi biasanya kita melihat. Nah, seperti tadi ya, kita melihat apa yang dilakukan oleh pengguna kita. Nah, biasanya di tahap observasi di sini kita memberikan penugasan, tetap berinteraksi. Kalau tadi dibilangnya tidak berinteraksi ya, tapi tetap berinteraksi di sini. Di observasi ini lebih tepatnya kita tetap berinteraksi ya. Kita tetap berinteraksi dengan pengguna, tapi lebih ke memberikan mereka tugas. Bu, kirimin email dong, bantuin saya ngirim email dong. Ibu tahu nggak caranya ngirim email? Atau mungkin, Bu silahkan, Bu saya mau uji coba aplikasi gitu. Oh iya, aplikasi apa ini aplikasinya? Bisa bantu saya melakukan pembayaran nggak di aplikasi ini? Waduh, gimana ya caranya? Nanti dia akan observasi sendiri. Kita akan melihat bagaimana pengguna ini melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan pembayaran di aplikasi tersebut gitu. Kalau antar mukanya baik, antar mukanya bagus ya, antar mukanya itu maka user friendly gitu, maka orang akan dengan mudah menggunakan itu sampai akhirnya bisa menemukan task atau penugasan yang kita berikan gitu. Atau misalnya ada HP gitu ya, terus kita melakukan observasi. Observasi kita kan lebih ke mengamati ya, mengamati apa yang mereka lakukan. Misalnya, ini apa namanya, saya lapar, saya pengen pesan makanan antar gitu seperti itu. Biasanya kamu pakai apa? Bisa tolong pesankan juga kah gitu. Nah, di situ kita bisa melihat perilaku mereka, apa yang mereka lakukan dengan HP. Biasanya mereka pesan makanan di mana? Di Gojek, Grab. Nah, nanti di Gojek dan Grab itu apakah mereka ada tahapan-tahapan yang salah atau seperti apa? Nah, itu kita akan melakukan observasi, mengamati mereka. Jadi lebih ke penugasan, memberikan tugas kepada pengguna kita untuk melakukan sesuatu. Itu observasi. Tapi kalau di wawancara, nah namanya juga wawancara. Di sini ada yang namanya daftar pertanyaan dan jawaban. Jadi wawancara di sini kita punya daftar pertanyaan ya. Kita punya pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sudah kita rancang gitu ya. Kira-kira nanti saya mau tujuan, kan kita harus kembali lagi ya, kita harus tetap pada tujuan. Tujuan kita ingin menggali kebutuhan bagian ini. Tujuan kita adalah untuk ini, maka kita akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan, merumuskan pertanyaan wawancara yang bisa menggiring pengguna kita memenuhi apa yang kita tuju tadi, bisa yang menggiring pengguna kita bisa bisa menjawab sesuai dengan data yang kita butuhkan tadi, Jadi kan kalau wawancara di sini kan dia pakai pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang didefinisikan ini tadi ya, pertanyaan ini tadi harus kita rancang, yang harus kita sesuaikan dengan tujuan yang kita inginkan.
Sehingga nanti harapannya wawancara ini tadi, data dari pengguna tadi ini ya, data pengguna ini tadi bisa kita gunakan bukan data ya, jawaban kali ya. Nah, jawaban dari pengguna ini tadi bisa kita gunakan untuk melakukan kontekstual analisis atau analisis kontekstual. Cukup gitulah ya, cukup untuk analisis kontekstual kita. Seperti itu. Itu ya, jadi ada pertanyaan, kita rancang pertanyaannya, kita kembalikan lagi ke tujuan. Jadi daftar pertanyaannya harus kita sesuaikan lagi dengan tujuan, dengan konteks yang tadi saya jelaskan dan lain sebagainya. Lalu nanti jawaban pengguna ini harapannya kita giring agar bisa memenuhi kebutuhan data yang kita inginkan. Memenuhi kebutuhan data untuk kemudian bisa kita gunakan dalam proses analisis kontekstual. Jadi kalau wawancara ini lebih ke apa yang mereka katakan. Ya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan di sini lebih ke observasi. Jadi observasi di sini adalah terkait pengetahuan di dunia. Jadi apa yang kita ketahui di dunia biasanya mempengaruhi pola interaksi kita, apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, sedangkan kalau apa yang ada di kepala ini lebih ke wawancara. Nah, makanya tadi bilang observasi dan wawancara keduanya perlu dilakukan teman-teman, karena bisa jadi ketika kita wawancara bisa jadi orang pengetahuan di kepala mereka itu misalnya mereka entah mereka ya mungkin bohong atau seperti apa gitu ya, pengetahuan di kepala mereka seperti apa atau mungkin ya bagaimana. Nah, maka dari itu kita juga perlu memvalidasi dengan melakukan yang namanya observasi. Kita lihat langsung di situ. Nah, seperti itu. Jadi keduanya ini sangat penting, tapi keduanya adalah dua hal yang berbeda. Nah, ini observasi versus wawancara. Di sini adalah ada customer atau klien kita ya. Nah, di sini ada knowledge in the world. Nah, pengetahuan yang ada tentang dunia itu lebih ke observasi. Karena apa yang kita lakukan biasanya terpengaruh dengan apa pengetahuan kita tentang dunia ini. Biasanya seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu terpengaruh dari apa yang kita ketahui atau pengetahuan kita tentang dunia ini. Sedangkan kalau interview di sini atau wawancara di sini kan ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pasti ketika menjawab orang itu pasti mikir dulu gitu ya, apa yang ada di kepala gitu ya. Apa yang ada di kepalanya mereka, apa yang mereka pikirkan. Nah, itu yang mereka akhirnya jawab sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan tadi. Nah, keduanya ini hasil observasi dan interview ini akan menjadi raw work activity data. Jadi data dasar, data mentah gitu ya. Data mentah yang kemudian bisa kita gunakan ke dalam proses kontekstual analisis. Jadi data mentahnya ini bisa berupa transkrip, bisa berupa catatan ya. Biasanya kalau kita wawancara kita oret-oret atau bisa juga kita rekam, suaranya kita rekam atau videonya atau ada screen capture. Screen capture ketika pengguna itu menggunakan aplikasi dan lain sebagainya. Nah, nanti raw data ini akan masuk ke tahap kontekstual analisis. Baik, ini tahapnya ya secara keseluruhan. Di sini yang pertama adalah kontekstual inquiry. Ya, ini yang pertama. Jadi kita punya pengguna dan pengguna itu tadi punya domain pekerjaannya mereka. Nah, kita pengen tahu nih tentang pengguna kita dan domain kerjanya seperti apa. Nah, di sini kita akan melakukan yang namanya contextual inquiry. Dia empirical process. Tujuannya yang pertama ini adalah data gathering atau mengumpulkan data. Ya, contextual inquiry. Contextual inquiry ini nanti data gathering bisa kita lakukan dengan observasi atau juga wawancara. Seperti itu. Nah, nanti raw work activity data ya, seperti di slide sebelumnya ini ya. Raw work activity data. Nah, sorry, kepencet. Ini ya, raw work activity data ya, yang di bawah ini raw work activity data, ini akan masuk ke dalam kontekstual analisis di tahap kedua, seperti yang saya katakan tadi. Ini akan masuk ke dalam kontekstual analisis, ini kita akan mencoba melakukan interpretasi data dan konsolidasi data. Nah, di sini data akan kita kelompokkan, ya struktur kerjanya seperti apa. Nah, biasanya nanti kita akan membuat yang namanya work activity dan affinity diagram. Seperti itu, kayak semacam diagram aktivitas. Nah, tapi nanti minggu depan kita akan pelajari nih, work activity dan affinity diagram seperti apa. Nah, nanti dari sini kita dapat yang namanya needs, kebutuhan penggunanya, needs and requirement.
Nah, kita ekstrak kebutuhannya ini tadi, kita akan mencoba membuat yang namanya design informing model. Kita akan membuat semacam model ya, model visualisasi yang bisa menginformasikan kebutuhan penggunanya itu tadi. Dan yang terakhir di sini nanti akan jadi desain integratif proses. Nah, ini biasanya desain informing model bisa dalam bentuk flow model, usage skenario, skenario penggunaannya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari ini di sebelum evaluasi ya, heuristic evaluation. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu teman-teman? Nah, ini sudah jam 3:08 nih. Ada pertanyaan? Nanti minggu depan itu ada membahas tentang apa tadi? Nanti pertemuan minggu depan. Oke, baik. Saya coba share screen ya terkait jadwal kita. Nah, ini di rencana pembelajaran kita kan sudah observasi ya, teman-teman. Nah, ini harusnya teman-teman sudah bisa melakukan tugas 1B, melakukan refurbish gitu ya. Tapi tadi untuk kelas yang kelas C belum saya sampaikan, tapi nanti kelas D bisa mulai bersiap ya. Tapi nanti akan saya umumkan di classroom. Nah, ini akan saya launching minggu depan ya, mulai minggu depan. Nah, di sini nanti kita akan mulai penyelidikan dan analisis kontekstual. Lalu nanti ini satu materi akan saya jadikan satu ya, analisis ke desain dan evaluasi. Lalu nanti ini selesai, baru kita demo refurbish dan juga demo usulan antarmuka. Nah, demo usulan antarmuka di sini tugasnya kelompok ya, teman-teman. Ini masih individu. Seperti itu, nanti sekitar 2 hari untuk demo masing-masing kelas. Nah, ini pertemuan kita sudah mau habis nih, teman-teman. Ini sudah masuk minggu-minggu terakhir ya. Kalau kita lihat di presensi, sekarang sudah, di sini sih minggu ke-10 karena kurang 1 ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kalau di kelas B ya, kelas B ya. Kelas B itu sudah minggu ke-11 ya, kalau nggak salah. Nah, itu. Nanti ini ya. Ini observasi, kita masuk di sini. Karena kan kemarin Kamis libur ya, teman-teman ya. Nah, ini nanti masuk di sini. Nah, besok kita belajar penyelidikan dan analisis kontekstual sekaligus saya launching tugas 1B. Nah, nanti minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, kita akan belajar analisis ke desain dan evaluasi. Termasuk paper prototyping yang saya jelaskan tadi. Nanti ada di analisis ke desain dan evaluasi heuristik. Nah, ini. Baru nanti setelah itu di pertemuan 15 dan 16 kita akan banyak demo seperti itu ya. Bukan demo turun ke jalan teman-teman. Nah ya ini demonya ya demo presentasi terkait proyek yang dikerjakan. Ya itu gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Belum ya? Baik. Kalau diem ini berarti belum ya? Belum ada yang mau ditanyakan. Baik teman-teman. Oke, karena sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan didiskusikan, mungkin ini ya yang belum presentasi kalau tugas NUI di sini sepertinya di kelas C yang belum presentasi adalah Arya Kresna, yang belum presentasi adalah Syamil Hiban Ahmad, Arya Kresna Herdiana, lalu ada Pramudityo Prabowo, dan yang terakhir adalah Muhammad Arsyad Ardiansyah. Ini yang belum presentasi di kelas D. Sedangkan untuk yang di kelas B, nah ini lumayan banyak nih di kelas B yang belum presentasi. Nanti bisa kita presentasi lanjut minggu depan ya untuk yang di kelas B. Dan seperti itu, teman-teman. Ini soalnya kan kemarin kelas C dan kelas D kami sempat libur ya. Nah, kelas B belum sempat libur. Nah, biar saya bisa sesuaikan, makanya kemarin saya liburkan. Seperti itu kurang lebih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin yang mau demo, teman-teman bisa mulai raise hand. Kita, sekarang sudah jam 11.15. Mungkin kita sampai jam 15.30 saja ya, karena khawatir ada yang mau kuliah. Yang mau kuliah barangkali bisa live dulu, tidak masalah. Baik, Pramudityo Prabowo, waktunya 5 menit ya untuk presentasi. Sebentar, saya kasih akses untuk share screen. Ya, silakan. Yang mau presentasi tadi Pramudityo? Oke, terima kasih banyak Pramuditya. Waktunya 5 menit. Saya mulai dari sekarang. Tes suara saya masuk ya, Bu? Ya, sudah.
Perkenalkan, nama saya Pramuditya Prabowo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas demo NUI yang kemarin bertema penggunaan augmented reality sebagai scanner tanaman. Jadi saya sedikit cerita kalau misalnya saya itu hobi saya hampir sama seperti ibu saya, yaitu suka memasak. Sementara kalau saya melihat di halaman saya banyak tanaman yang saya itu belum tahu ini tanaman apa, fungsinya buat bagaimana. Nah, hal-hal seperti itu tuh membuat saya jadi penasaran kalau misalnya bagaimana kalau misalnya kita membuat aplikasi yang bisa men-scan tanaman lalu langsung menunjukkan ini fungsi tanamannya buat apa, bisa buat kesehatan, buat masak atau buat apa, seperti itu. Nah, untuk teknologi yang digunakan cukup menggunakan smartphone, karena dengan menggunakan smartphone itu sudah ada kamera untuk digunakan sebagai plan scan-nya itu tadi. Jadi pertama aplikasinya itu dibuka, lalu dia akan menggunakan kamera yang ada di smartphone. Lalu setelah kita mengarahkan kameranya ke tanaman, setelah beberapa detik itu dia akan connect ke internet, lalu mencari tanaman sesuai dengan hasil dari kameranya itu. Nanti setelah beberapa saat dia akan di-scan. Setelah di-scan itu langsung keluar deskripsinya dari Wikipedia. Sketsanya akan berupa seperti ini. Lalu untuk hasilnya jadinya kurang lebih seperti ini. Sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pramuditya Prabowo. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau presentasi barangkali? Saya izin stop share. Ya, Bu. Ya. Ini di dokumen yang dikumpulkan hanya itu saja ya, Pramuditya? Iya. Kan harusnya ada kayak semacam NUI-nya, template yang sudah saya bagikan belum? Oh, saya sepertinya baru tahu saya, Bu. Oke, baik. Di Classroom sudah saya unggah, nggak apa-apa. Ya. Nanti untuk tugas yang lain bisa dibaca detail ya, untuk penugasannya seperti apa. Ya, nggak masalah, Pramuditya. Ya, untuk idenya cukup menarik. Mungkin kita lanjut ya, teman-teman. Yang mau presentasi lagi? Bisa raise hand? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, nggak ada ya. Kayaknya sudah selesai semua nih. Sudah sore, bentar lagi buka, Bu, katanya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, ini dari kelas B ini masih banyak yang belum presentasi ya. Mungkin nanti minggu depan, semoga saja bisa sampai selesai semuanya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan dan didiskusikan, mungkin saya akhiri pertemuan pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika banyak salah ya. Jika ada salah seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih juga atas partisipasinya, pertanyaan dan juga jawaban teman-teman selama perkuliahan ini berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Sampai jumpa minggu depan. Sama-sama. Recording